Awal film ini menceritakan seorang bos kartel Kolombia yang telah kembali dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Pekerjaan dan kekuasaannya sebagai orang yang paling ditakuti di wilayah tersebut, yang membuat bos kartel ini bisa sewenang-wenang. Bahkan jika ada warga yang mengganggu dan menghalangi jalannya, maka anak buahnya akan memukulinya sampai tidak berdaya. Dan sesampainya di rumahnya, bos kartel ini langsung santai dan berenang untuk menenangkan diri. Pada saat sedang berenang, tiba-tiba seorang dengan pakaian serba hitam mendatanginya dan menarik ke dalam air serta membunuh bos kartel tersebut. Dan setelah membunuh bos kartel tersebut, pria misterius ini pergi dan menyamar sebagai pelayan untuk mengelabuhi penjaga. Setelah pembunuhan tersebut, seorang pelayan dengan panik berteriak. Setelah mendengar teriakan pelayan, pengawal langsung sigap untuk menolong bosnya. Namun bos telah meninggoy, dan akhirnya kita ketahui bahwa pria berpakaian hitam itu adalah Arthur Bishop. Dia merupakan pembunuh bayaran yang paling brutal dan tidak pernah takut apapun. Untuk menghilangkan jejaknya, dia selalu mempunyai ide untuk kabur dari kejaran apapun. Dan akhirnya, ia berpegangan kepada sebuah perahu. Setelah misinya berhasil, Arthur kembali ke rumahnya di Louisiana dan dengan santainya ia menyalakan musik. Arthur ini memang pembunuh bayaran profesional karena pekerjaannya selalu rapi dan tak meninggalkan jejak apapun. Bahkan ia bisa membuat pembunuhan ini bisa seperti seolah-olah kecelakaan atau kelalaian seseorang. Di hari berikutnya, Arthur lalu menemui. Di esok harinya, Arthur menemukan seorang mentor sekaligus sahabatnya yang sudah tua. Dia bernama Henry McKenna. Sebagai gurunya, Harry memuji cara kerja Arthur yang begitu rapi tanpa ada jejak apapun. Harry juga menyarankan agar Arthur mencari seorang istri yang bisa mendampinginya. Namun Arthur menolaknya dengan alasan ia lebih senang sendiri. Di saat berbincang-bincang, Harry juga menceritakan tentang kekecewaannya terhadap putranya yang bernama Stephen, yang hampir membunuh seorang saat bekerja. Singkat cerita, di malam harinya Arthur mencari kesenangan dengan pergi ke klub malam dan bersenang-senang dengan seorang wanita bernama Sarah. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Sarah kemudian menanyakan nama asli Arthur, dan dia mengatakan Arthur, tapi Sarah tidak percaya kalau nama aslinya Arthur, dan lebih percaya kalau namanya Yudi aja ya. Keesokan harinya, pada saat Arthur mengecek emailnya, Arthur mendapatkan misi selanjutnya adalah Harry. Arthur pun kaget dan langsung menelepon bosnya untuk menanyakan targetnya. Namun bos langsung menjawab, kita ketemuan saja. Singkat cerita, saat pertemuan itu Arthur minta penjelasan kepada bosnya, dan bosnya menjelaskan bahwa Harry menjual informasi yang begitu penting kepada lawannya, dan alhasil bosnya mengirim 5 pembunuhan bayaran. 6 bulan lalu dia mengirim 5 pembunuh bayaran. Namun semuanya terbunuh. Jadi Arthur diminta bisa menyelesaikan misi ini. Padahal bosnya tahu Arthur adalah orang yang paling dekat dengan Harry. Akan tetapi Arthur tetap membujuknya agar tak membunuh Harry, namun bosnya tetap dikarenakan Harry menjual informasi yang sangat penting. Setelah berpikir panjang, Arthur menghubungi Harry agar segera pergi dari tempat karena ada seseorang yang akan membunuhnya. Arthur meminta dia pergi ke tempat parkiran. Sesampainya di parkiran, Harry melihat kaca mobilnya sudah pecah. Dan kemudian muncullah Arthur. Kemudian Harry baru sadar bahwa Arthur lah yang akan membunuhnya, yang seolah-olah ia meninggal karena diserang oleh perampok, dan Harry menyadari kesalahannya dan membiarkan Arthur untuk membunuhnya dengan pistol kesayangan Harry. Dan dengan terpaksa Arthur pun menembak Harry sampai meninggoy. Beberapa hari kemudian Arthur mengunjungi makam Harry, namun dia bertemu dengan putra Harry yang bernama Stephen. Saat Arthur mau pergi, Stephen meminta Arthur untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya. Keduanya lalu mengobrol tentang ayahnya. Arthur tahu bahwa Stephen memang tidak akur pada ayahnya. Bahkan mereka juga tak pernah ada komunikasi. Sesampainya di rumah Harry, Arthur menanyakan kepada Stephen untuk kedepannya, dan Stephen menjawab bahwa ia tidak ada rencana ke depannya. Dan Arthur mengatakan bahwa rumah Harry secepatnya akan disita oleh pihak bank, dan Harry juga tidak mempunyai simpanan uang. Harry juga tidak memiliki tabungan yang banyak, jadi Stephen berencana menjual mobil Harry. Hasil penjualannya mau ia gunakan untuk usaha. Setelah berdua mengobrol, Steve lalu bertanya siapa yang tega menghabisi ayahnya
yang sudah sangat tua bahkan berjalan pun tidak bisa. Tetapi Arthur cuma diam dan memilih untuk pergi begitu saja. Saat malam harinya Stephen terlihat sedang di sebuah bar, namun tiba-tiba ada seorang yang merampok hendak mengambil mobilnya. Untung saja Steve bisa sigap menyerang balik orang tersebut bahkan membuat KO orang tersebut. Pada saat Stephen hendak membunuh orang itu, Arthur muncul untuk mencegah aksi Stephen dan menyuruh untuk pergi saja. Esok paginya Steve menemui Arthur yang baru saja belanja bulanan dan mengungkapkan kalau ia tahu tentang pekerjaan Arthur dan tahu kalau Arthur adalah muridnya. Stephen meminta Arthur untuk mengajarinya karena Arthur masih ada hutang budi ke ayahnya. Namun Arthur tidak ingin Steve memiliki pekerjaan kotor seperti ayah dan dirinya. Alhasil Arthur pun mengabaikannya begitu saja. Namun setelah pulang dan berpikir panjang, Arthur akhirnya menyetujui permintaan Stephen untuk mengajarinya. Ia lalu menelepon Steve dan mengajaknya bertemu di pet shop. Dan singkat cerita, setelah tiba di pet shop mereka langsung bertemu. Di situ mereka kemudian mengadopsi Chihuahua yang nantinya akan dirawat oleh Steve. Dalam misinya, Arthur meminta Steve ke sebuah coffee shop untuk memesan minuman yang sama dan duduk di sana selama 3 minggu. Sambil membawa anjingnya, hal itu bertujuan untuk menarik perhatian si target. Arthur juga mengajari cara menembak sesuai target dan menyuruhnya agar banyak-banyak membaca buku tentang sebab kematian seseorang. Dengan begitu mereka bisa membunuh orang tanpa adanya kecurigaan. Di hari berikutnya, Arthur lalu membawa Stephen ke rumahnya agar ia bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama hari tinggal di sini, Arthur melarang Steve agar tidak menyentuh piringan hitamnya dan yang boleh menyentuh benda itu hanyalah Arthur saja. Arthur menjelaskan tentang target yang akan dia bunuh, yaitu pembunuh bernama Burke. Ternyata usaha mereka beberapa hari yang lalu berhasil menarik Burke karena Burke menyukai Chihuahua dan mulai mendekati Stephen. Di dalam obrolan itu, Burke kemudian mengajak Steve untuk minum-minum yang tentu saja Stephen langsung mengiyakan. Artinya Burke sudah masuk perangkapnya. Misi pun akan segera dimulai di mana Arthur akan menyuruh Stephen memasukkan racun ke dalam minuman Burke. Syaratnya Stephen harus melakukannya sangat rapi tanpa diketahui orang lain. Arthur juga memperingati Stephen agar tidak memasuki mobil Burke apapun yang terjadi. Pas operasi berjalan, malah Stephen melanggar apa yang diajarkan Arthur dikarenakan rasa penasarannya. Mulai dari tidak menuangkan racun ke minuman Burke, ikut naik mobil serta mampir ke rumah Burke. Alhasil Stephen pun yang terjebak oleh Burke. Ternyata Bull adalah seorang sesuka sesama jenis. Tapi untungnya Stephen cepat sadar dan langsung mencakik leher Burke pakai sabuk. Namun karena tubuh Burke lebih besar dan kuat, alhasil Stephen langsung dibanting beberapa kali ke tembok. Namun Stephen menemukan besi, lalu menusuk Burke beberapa kali hingga meninggoy. Kemudian saat Steve kembali, Arthur menegur Stephen untuk tidak mengulangi hal tersebut karena akan membahayakan misi maupun nyawanya. Dikarenakan misinya telah berhasil membunuh Burke, telah berhasil Arthur mengajak Stephen ke sebuah bar yang sering dikunjungi. Di bar, Arthur bertemu kembali dengan Sarah dan memberikan ciu hewannya ke Sarah. Singkat cerita, di keesokan harinya Arthur dihubungi oleh bosnya yang terlihat marah karena misi kemarin diserahkan ke Stephen yang hampir saja gagal. Hal ini juga menyalahi kontrak yang seharusnya Arthur yang menjalani misi ini. Kemudian bos menyuruh Arthur kembali untuk misi selanjutnya dan kali ini harus dikerjakan dalam waktu yang cepat dan tepat. Lalu Arthur dan Stephen mencari biodata target selanjutnya, yaitu Andrew Fugwe yang merupakan pemimpin sebuah sekte, sekaligus mengaku sebagai nabi. Jadi menurut Stephen lebih baik Andrew ini harus disuntik adrenalin agar dinyatakan kena serangan jantung. Dan pas dokter datang, Andrew akan disuntik menggunakan epinephrine, sehingga obat itu akan tercampur dengan obat adrenalin yang akhirnya. Singkat cerita, hari ini pun tiba untuk melakukan misi tersebut. Di hari berikutnya, Arthur dan Stephen menaiki sebuah gedung, lalu menyusup ke dalam gedung rumahnya Andre. Keduanya kemudian bersembunyi di belakang kaca ruangan sambil menggunakan CCTV canggih. Bersamaan dengan itu, akhirnya dokter pribadinya Andrew pun datang dan menyuntikkan Andrew dengan ketamin untuk daya tahan tubuhnya. Hal itu membuat Arthur dan Stephen bingung karena bisa menghambat efek ketamin dan juga menghambat efek adrenalin. Alhasil karena tak punya pilihan lain di saat dokter itu pergi, Arthur
dan Stephen keluar dari balik kaca untuk membunuh dengan tangan mereka sendiri. Setelah membunuh, mereka bergegas kembali bersembunyi di balik kaca dan di waktu yang sama, asisten Andrew masuk dan kaget bahwa Andrew sudah tidak bernyawa. Si asisten itu pun menuduh kalau ini adalah kesalahan si dokter, namun tak disengaja Stephen malah menjatuhkan Moore. Alhasil, Moore pun kemudian menggelinding ke lantai ruangan mereka mengetahui ada yang mencurigakan. Si asisten pun menyuruh bodyguard untuk mengecek semua ruangan. Dan saat keberadaan hampir diketahui, maka Stephen pun langsung menembak si bodyguard tersebut. Dan alhasil tembak-tembakan Arthur dan Steve melawan para bodyguard Andrew pun tak bisa dihindarkan. Arthur kemudian memancing beberapa bodyguard untuk memancing para bodyguard untuk ke atas, dan situlah adu keahlian pun terjadi. Tetapi akhirnya Arthur mampu menjatuhkan mereka serta menghindari tembakan dari arah depan. Tak lama kemudian Arthur serta Steve berhasil lolos dan kabur di antara pengunjung yang sedang panik. Setelah itu Arthur akan pergi ke bandara dan kembali ke rumahnya. Namun ia malah melihat salah satu agen yang pernah disuruh untuk membunuh Harry, sedangkan kita tahu bahwa para agen itu semua sudah terbunuh. Mengetahui adanya kejanggalan tersebut, Arthur pun mengikuti agen tersebut dan berakhir di sebuah bis. Arthur lalu menanyakan ke pria itu kenapa ia masih hidup. Pria tersebut lalu menjelaskan kenapa dia masih hidup. Kalau ia disogok uang oleh bosnya untuk membunuh agen yang amatir, sedangkan kematian dirinya dipalsukan. Dari situlah Arthur sempat marah dan sadar kalau bosnya merekayasa misi gagalnya. Untuk menutupi transaksi gelapnya sendiri, Arthur pun sangat marah terhadap bosnya dan langsung menyerang pria tersebut. Sehingga terjadi perkelahian yang sengit pada saat pria itu hendak mencekik Arthur dengan keras. Arthur segera mengambil besi dan kemudian ia tancapkan ke wajah pria tersebut sebelum akhirnya Arthur melempar pria tersebut keluar dan berakhir tertabrak oleh sebuah mobil sampai meninggal. Dan keesokan harinya Arthur berada di dermaga untuk menuju ke rumahnya, namun ia malah melihat segerombolan agen-agen bosnya datang mencarinya, datang untuk mencari Arthur. Alhasil ia pun langsung bersembunyi di dalam air dan menembak mereka semua. Dan juga Arthur menemukan informalnya yang merupakan penjaga dermaga tewas dibunuh oleh agen tersebut. Arthur langsung menghubungi Stephen, di mana Arthur sudah tahu kalau Stephen sedang disergap oleh agen mantan bosnya. Untungnya Steve mampu melindungi dirinya sendiri. Ia pun langsung mengambil pistol di sofa dan langsung menembak agen tersebut. Selang berapa lama Arthur pun tiba dan menyuruh Stephen untuk menyiapkan dan mengambil senjata di gudang. Disitulah Stephen menemukan pistol kesayangan ayahnya yang bertuliskan Amat Victoria Curam, sehingga membuat Stephen menaruh curiga kepada Arthur, kemudian menyuruh Stephen untuk pergi mencari mantan bosnya karena cepat atau lambat mantan bosnya akan mengirim orang lagi untuk menyerang mereka. Di tengah perjalanan Stephen menanyakan ke Arthur apakah ia pernah membunuh orang yang dia kenal, lalu dia menjawab bahwa dia pernah membunuh orang yang dekat sama dia. Mendengar hal itu mata Stephen pun mulai menebak, dan akhirnya Arthur serta Stephen kemudian pergi ke rumah agen dan menanyakan di mana bosnya berada. Bahkan Arthur juga mengancam akan menghancurkan tangan putri dari agen tersebut, namun agen tersebut tetap diam. Sampai akhirnya ia menyaksikan tangan putrinya sedang digilin sampai dia memberitahunya bahwa busnya berada di Golden Plaza. Tapi ternyata Arthur tak benar-benar menghancurkan tangan gadis itu, melainkan mengganti dengan daging mentah. Setelah mendapat kabar di mana mantan bosnya berada, Arthur dan Stephen pun langsung pergi ke Golden Plaza. Arthur pun menghubungi mantan bosnya untuk memberikan petunjuk bahwa ia sudah tahu keberadaannya. Setelah mendapat kabar dari Arthur, dia langsung pergi bersama beberapa bodyguard-nya. Sementara Stephen menggunakan mobilnya untuk menabrak mobil bodyguard pria itu. Begitu pula dengan Steve yang menyebutes sebuah bus dan menabrakkan kembali ke mobil lainnya. Setelah itu Arthur menaikkan mobil truk untuk menghancurkan mobil yang ditumpaki oleh pria itu. Alhasil Dan pun terluka parah dan tidak mampu lagi bangkit lagi, maka Stephen dan Arthur menembak pria tersebut sampai meninggoy. Selang berapa lama Arthur dan Stephen melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat yang sangat jauh dan berencana memulai hidup yang baru. Di situ Arthur lalu tak sengaja melihat senjata milik Harry di jaket Stephen. Alhasil Arthur pun sadar
kalau Steve sudah tahu tentang rahasia dirinya yang sudah membunuh ayahnya. Keduanya sempat berhenti di pom bensin, dan Stephen lalu pamit ingin pergi ke toko untuk membeli minuman. Sedangkan Arthur menunggu di dalam mobil. Namun sebelum pergi ke toko, Stephen diam-diam menyiramkan bensin ke mobil Arthur, dan setelah itu ia pergi lalu menembak mobil Arthur, sehingga memicu ledakan besar. Setelah berpikir kalau ia sudah membunuh Arthur sebagai balas dendam karena telah membunuh ayahnya, kemudian Stephen pergi ke rumah Arthur dan menyalakan piringan hitamnya. Steve lalu lanjut pergi menggunakan mobil Arthur di garasi yang sudah disiapkan selama 2 tahun. Di tengah perjalanan, Stephen menemukan sebuah surat yang bertuliskan untuk Stephen, kalau kau membaca ini berarti kau mati. Dan benar saja, selang beberapa detik mobil yang ditumpangi Stephen pun meledak. Dan pemutar musik piringan hitam juga meledak, sehingga membakar seluruh rumah Arthur. Ternyata Arthur sudah menduga kalau Stephen akan melakukan balas dendam kepada dia. Jadi saat di pom bensin, Arthur berhasil melarikan diri dari mobil. Sebelum mobilnya meledak, Arthur menyempatkan diri untuk kabur dari mobilnya. Alhasil kini Arthur pun masih sehat walafiat dan pergi mengendarai mobil ke arah rumahnya untuk merancang balasan. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like dan subscribe